Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa RCTV dimanapun Anda berada, kembali lagi pada program Ragam. Dan pada Ragam kali ini, Bayangkari Cabang Indramayu menggelar seminar kecantikan dengan tema Cantik dan Sehat dengan Cara yang Mudah. Bertempat di Aula Atmani Wedana Polres Indramayu, Ketua Bayangkari Cabang Indramayu, Nyonya Kety Fahri, didampingi Wakil Ketua Bayangkari Cabang Indramayu, Nyonya Rizkina Hamzah, beserta pengurus cabang Bayangkari Indramayu menggelar seminar kecantikan bekerjasama dengan Gestetik Klinik dengan tujuan memberikan edukasi tentang sehat dan cantik dengan cara yang mudah. Peserta seminar yang terdiri dari ibu-ibu Bayangkari mendapatkan ilmu kecantikan dan kesehatan langsung dari ahlinya, yaitu Dr. Liza Bonora. Beliau adalah seorang dokter kecantikan dan juga dokter akne yang berasal dari Bandung. Terlihat sekali ibu-ibu Bayangkari sangat antusias. Tak sedikit dari mereka juga yang bertanya tentang bagaimana cara merawat dan memelihara kecantikan dengan cara yang mudah. Tak hanya itu, beberapa dari anggota Bayangkari juga membuka stand UMKM atau makanan ringan hasil dari usaha mereka sendiri. Ibu-ibu hadirin yang saya hormati, menjadi cantik dan sehat tidak dapat diperoleh dengan cara yang instan. Kita berusaha untuk mendapatkan itu semua. Karenanya saat ini banyak produk kecantikan yang berlomba-lomba untuk menarik hati konsumen dengan berbagai produknya. Oleh karena itu, kegiatan seminar ini dilaksanakan selain untuk menambah pengetahuan serta wawasan bagi kita semua. Kegiatan ini juga sebagai bentuk kepedulian kita sebagai Bayangkari untuk berdialog dan berdiskusi sehingga diharapkan ibu-ibu dapat mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dalam seminar ini hadir juga Ketua Bayangkari Daerah Jawa Barat, Nyonya Ges Ahmad Wiyagus yang didampingi pengurus Bayangkari Daerah Jawa Barat. Memberikan pesan juga kepada Bayangkari Indramayu untuk bisa menjadi perempuan yang tidak hanya cantik luar saja, tapi cantik dengan memiliki segala kemampuan dan potensi yang ada dalam diri kita. Ya, mudah-mudahan ini nanti bisa menggugah kesadaran kita bahwa menjaga kesehatan kulit itu penting. Tidak ada kata terlambat untuk merawat. Ya, jadi mudah-mudahan kita juga terbuka wawasan kita, pengayaan pengetahuan tentang kecantikan dan khususnya kesehatan kulit. Ya, jadi saya tahu ibu-ibu sudah di usia yang tidak muda lagi, tidak senja, belum, cuma petang, tidak senja cuma petang. Ya. Ya, jadi fasenya pasti sudah dilalui, ya kan? Mulai dari kita wajahnya bayi, ya kan, remaja, terus paling cantiknya di usia 30 itu sudah terlalui, ya kan? Ibu sudah dapat suami, terus sampai akhirnya sekarang sudah di 40. Ya, kalau saya udah 50, Bu. Ya. Tapi itu harus tetap dirawat. Inilah seminar ini yang diadakan oleh Ibu Ketua Bayangkari Cabang Indramayu. Sebenarnya ini bentuk kepedulian kepada ibu-ibu pengurus. Oh, di sini juga ada ketua ranting juga, ya, anggota Bayangkari Indramayu. Ya, jadi beliau sangat peduli. Kemudian dipanggillah daripada ke Cirebon jauh.
wanita, perempuan itu semuanya pengen cantik dok. Pengen cantik tapi tidak harus dengan yang mahal dan juga menyulitkan ya dok ya. Menurut dokter, seperti apa sih dok cantik itu dok? Sebenarnya sih cantik itu pada tiap orang variabelnya beda-beda ya. Gitu. Jadi saya pernah punya pengalaman, ada pasien datang dengan muka wajahnya itu jerawatan satu wajah ya, jerawatnya besar-besar. Kemudian minta diperbaiki. Logikanya saya, yang dia inginkan adalah jerawatnya hilang. Jadi selama kurang lebih 2 bulan kita lakukan tindakan untuk supaya menghilangkan jerawatnya. Kita punya foto nih, serial foto ya, dari yang paling parah kemudian membaik sampai akhirnya jerawatnya cuma tinggal 1, tinggal 2. Setelah selesai, pasiennya bilang gini ke saya nggak puas. Kenapa nggak puas? Saya bilang gitu, kan hasilnya bagus nih. Dari yang jerawatnya sangat parah sampai yang hasilnya jerawatnya sangat baik kan. Tahu nggak dia bilangnya apa coba? Saya nggak peduli dengan jerawat karena saya sudah 16 tahun jerawatan. Oh gitu. Yang saya pedulikan adalah fleknya. Jadi itu setiap orang punya konotasi tentang cantik itu berbeda. Ada kan yang bilang ya big is good gitu loh ya gitu loh. Ada juga yang kayak Twiggy kurus kecil gitu ya, itu adalah yang cantik. Jadi kita tidak bisa menyamaratakan cantik itu seperti apa karena setiap orang punya persepsi cantik masing-masing. Oke, jadi cantik itu tergantung bagaimana definisi kita membuatnya ya dok ya. Dan pada pagi hari ini apa yang ingin dokter sampaikan untuk cantik dan sehat nih dok? Mungkin dari materi yang sudah dokter bawa dari rumah nih ya untuk Bayangkari Indramayu. Sebelumnya saya boleh minta tepuk tangannya dulu. Silahkan dokter. Oke, tubuh yang sehat itu adalah seperti apa sih? Kita maunya tubuh yang sehat itu seperti ini. Dari mulai bayi ya, kulitnya bagus, kulitnya bersinar, matanya juga bersinar gitu. Kita tahu bahwa ini adalah bayi yang sehat. Nah, ini adalah pada masa kita sedang peaknya. Pada saat kita di usia 30-40 tahun. Pada saat ini harusnya wajah masih seperti ini, bebas dari jerawat, bebas dari flek, bebas dari kerut. Bahkan kita harapkan sampai tua pun sehat itu masih masih menjadi bagian dari kita, ya, gitu loh. Jadi sampai sehat pun penampilannya masih oke. Next slide. Sebenarnya yang bikin kita tidak sehat itu adalah radikal bebas. Ya, ada 2 hal yang bikin badan kita tidak sehat. Yang pertama adalah radikal bebas karena dia akan merusak DNA-nya kita, proteinnya kita, gitu ya, lipidnya kita dan segala macam bagian dari tubuhnya kita. Nah, kalau kita ngomongin radikal bebas itu apa? Ini adalah bahasa yang kayaknya jarang kita dengar, ya. Lihat yang di atas ya, kanan atas, ini yang kiri atas yang warnanya biru. Ini adalah sel kita yang baik. Sel yang baik itu semua berpasang-pasangan, gak ada yang jomblo. Bagaimana kalau misalnya ternyata karena salah satu dari kegiatannya kita ternyata malah membuat si pasang-pasangan ini terpecah, ya, akibatnya dia akan seperti yang ini, ada yang jomblo. Nah, kita tahu kalau misalnya ada jomblo di sekitar kita, iri nggak kalau lihat yang lainnya pada berpasangan? Ya, maunya ngapain? Maunya ngerebut. Itu yang terjadi pada badannya kita. Sehingga akibatnya dia akan merebut orang yang pasangan-pasangan yang lain supaya dia bisa kembali menjadi berpasang-pasangan. Tapi pada saat terjadi rebut-rebutan ini sudah mulai terjadi penyakit. Sudah mulai terjadi kerusakan di dalam badannya kita. Kalau tadi teori awal adalah radikal bebas, teori yang kedua adalah telomer. Kita lihat bahwa DNA-nya kita, kromosomnya kita itu punya sepatu, ya, sepatu yang warnanya hitam ini. Nah, kalau kita melakukan sesuatu pada tubuh kita, kalau tadi kan kita memasukkan sesuatu di dalam tubuhnya kita sehingga menyebabkan sel-selnya kita jadi mendapatkan radikal bebas. Kalau ini kita melakukan sesuatu pada jiwanya kita sehingga makin lama dia akan makin memendek. Kalau makin memendek, akibatnya apa? Pertama adalah
masa usianya kita memendek juga. Kemudian timbul cancer, ya. Kemudian timbul penyakit-penyakit degeneratif. Yuk kita lihat slide berikutnya. Ini sudah bisa diperiksa di laboratorium tertentu, ya, gitu loh. Untuk melihat panjang telomernya kita seperti apa sih? Memang agak mahal, tapi kalau mau perbaikan hidup lumayan untuk bisa tahu kita itu baik atau tidak badannya. Karena apa yang terlihat sehat di luar belum tentu sehat di dalam, ya. Ini adalah apa yang kita lakukan terhadap diri kita sendiri. Apakah kita banyak stres, baik stres dengan lingkungan, baik stres dengan pekerjaan, stres dengan orang-orang terdekatnya kita, ini bisa menyebabkan telomernya kita memendek. Makanya orang-orang zaman dulu suka bilang, kalau kamu tidak suka dengan seseorang, menjauhlah, pergilah, carilah orang yang bisa mendukung kamu, mensupport kamu. Kenapa? Semakin sering kita tinggal dengan orang-orang yang benci kita atau kita benci, akibatnya telomer memendek, kita yang sakit, kita yang umurnya pendek. Ini adalah pedoman gizi seimbang. Kalau zaman dulu gizi seimbang itu adalah 4 sehat 5 sempurna, benar? Ya. Sekarang 4 sehat 5 sempurna sudah tidak lagi dipakai. Kenapa? Karena ditemukan bahwa ternyata untuk sehat bukan hanya butuh sesuatu yang kita makan, sesuatu yang kita masukkan ke dalam badan kita, tapi kita juga butuh hal-hal lain. Apa aja itu? Yang diperlukan ternyata higienitas. Jadi di pedoman gizi seimbang itu ada cuci tangan, ya, gitu loh. Kemudian ada melakukan aktivitas fisik. Jadi untuk sehat kita perlu olahraga, ya. Dan bukan hanya aktivitas fisik aja, tapi juga mempertahankan berat badan ideal, ya. Kalau di 4 sehat 5 sempurna protein, terutama dari ikan kurang ditekankan. Di sini kita menekankan penggunaan protein dari ikan, ya. Kemudian ada minum air putih, banyak makan buah dan sayur, kemudian membaca label pada kemasan pangan. Ini adalah sesuatu yang selalu kita lupakan, ya. Jadi label kemasan pangan itu pentingnya apa? Bukan hanya untuk lihat expired date-nya, tapi juga untuk melihat apa yang masuk ke dalam badannya kita, ya. Oke, air putih kita butuh minum minimal 8 gelas air putih per hari, ya. Kita perlu 3 sampai 5 porsi sayur per hari. Kita perlu protein nabati 2 sampai 3 porsi per hari, ya. Kita juga perlu 3 sampai 5 porsi buah-buahan. Ini adalah untuk pemenuhan kebutuhan kita sehari-hari. Dan yang namanya makanan harus beragam, ya. Jadi kalau misalnya kita makan nasi, besok kita makannya kentang, besok kita makannya singkong, gitu ya. Ya, kalau misalnya nih Indonesia lucu ya. Kalau dia makan karbohidrat, semuanya karbohidrat, bahkan lauknya pun karbohidrat. Contohnya makan nasi dengan mie goreng, ya. Habis makan nasi, kemudian nanti makan singkong goreng, gitu loh. Nah, nanti udah gitu disalahin, kok saya bisa diabetes ya, gitu loh. Dia lupa bahwa dia sudah makan karbohidrat terus menerus, ya. Ada saya lupa kalau nggak salah ada yang namanya nasi galo ya dari Medan ya kalau saya nggak salah ingat. Itu isinya semua karbohidrat. Jadi ada bihun gorengnya, ada kentangnya, ada gulai kentang, ada nasi, ada segala macam, pokoknya semua karbohidrat bentuknya, gitu. Jadi kalau sudah makan satu bentuk karbohidrat, lauk harus berupa sayur atau berupa protein. Tadi positive thinking, Dok, ya. Tadi dokter selalu menyampaikan, saya memperhatikan dokter di setiap slide-nya selalu bicara Anda adalah apa yang Anda pikirkan, Anda adalah apa yang Anda baca, dan Anda adalah apa yang Anda makan, gitu Dok ya. Betul. Baik, silakan dibuka sesi tanya jawab. Barangkali ada yang mau nanya. 3 penanya pertama. Asupan apa yang baik untuk menghambat penuaan dini pada kulit kita, dokter? Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu pertanyaannya. Sebenarnya asupan yang baik itu adalah apapun yang ada di sekitar kita, tapi kita olah sendiri Bu. Ya, jadi bukan makanan jadi. Jadi bukan sosis, bukan nugget ya, bukan sesuatu yang sudah dipermak dan dikemas gitu.
tapi adalah apa yang selalu kita buat sendiri gitu loh. Itu adalah yang terbaik buat kita gitu. Aturannya bagaimana? Tadi kan saya sudah bilang ya Bu di aturannya bahwa kalau kita makan nasi itu adalah 3 porsi ya. Karbohidrat, bukan nasi tapi karbohidrat itu adalah 3 porsi. Tapi kalau untuk sayur, kalau untuk buah bisa sampai 5 porsi gitu. Baik, selanjutnya kita buka pertanyaan berikutnya. Saat kita usia sudah 40 tahun sampai 60 tahun ke atas, itu kira-kira olahraga apa yang bagus dan tepat biar badan kita tetap sehat, energik, dan bugar? Terima kasih Ibu untuk pertanyaannya. Gini, saya tidak punya saran Bu, olahraga apa yang terbaik, karena orang itu beda-beda ya Bu gitu. Ada orang yang senangnya olahraga indoor, jadi contohnya senam, nge-gym gitu ya, monggo silahkan. Kemudian ada yang sukanya outdoor, entah dia main tenis gitu ya, atau misalnya dia lari atau berenang, monggo. Tiap orang beda-beda. Misalnya kita punya masalah di sendi, yang saya anjurkan adalah pilates, yoga, tapi yoganya harus yoga Iyengar ya, nggak boleh yang hatha dan segala macam, tapi yoga Iyengar gitu. Kemudian berenang gitu. Jadi tergantung dari kita nih gitu loh. Orang yang kelebihan berat badan saya lebih sarankan untuk treadmill gitu ya. Jadi kita mulai dari pelan-pelan dulu gitu. Kenapa treadmill? Supaya terukur. Jadi jangan larinya outdoor, jangan dia jalannya outdoor, tapi dia di treadmill. Pertama itu untuk menjaga kelenturan lututnya dulu. Begitu berat badannya sudah turun gitu ya, dia akan lebih lentur badannya, boleh dia larinya di outdoor. Tapi di awal itu adalah di treadmill dulu gitu loh. Jadi olahraga itu tergantung dari kita Bu gitu loh. Saya nggak bisa nyaranin gini, Bu Ibu yang bagus itu adalah tinju, karena tinju itu semuanya bergerak, tangan, kaki semua bergerak ya kan gitu loh. Kepala juga bergerak gitu loh. Tapi kalau kita nggak suka dengan tinju, ya Ibu kan nggak akan pergi. Ibu nggak akan mau melakukan gitu loh. Jadi lakukanlah sesuatu yang bisa Ibu lakukan dengan senang hati gitu loh. Entah itu cuma senam, entah itu cuma jalan kaki gitu loh, entah itu cuma berenang atau apa gitu, tapi adalah sesuatu yang Ibu bisa lakukan dengan senang hati. Selanjutnya mungkin satu pertanyaan lagi, silakan. Di usia berapa anak remaja itu bisa menggunakan skincare tuh Bu, biar tidak salah menggunakan? Terima kasih Ibu. Kalau ditanya untuk menggunakan jenis skincare, bayi pun boleh loh Bu pakai skincare gitu. Jadi skincare itu apa sih? Skincare itu adalah obat yang kita pakai untuk kulit yang kita letakkan secara topikal ya. Jadi tidak melulu masalah estetik, tidak melulu bahwa ini berarti obat ya gitu loh. Jadi kalau bayi-bayi misalnya contohnya ya, yang kena air susu ibu sehingga mukanya lecet-lecet, itu juga kita kasih skincare Bu ya. Kalau misalnya anak kecil usia sekarang gini, anak perempuan itu sekarang menars atau haid pertamanya ada yang udah di usia 8 sampai 9 tahun. Berarti mereka 8 sampai 9 tahun sudah mulai jerawatan. Ini juga sudah bisa kita berikan skincare. Tapi pasti isinya akan berbeda dengan kalau misalnya yang jerawatan adalah orang dewasa atau yang jerawatan adalah nenek-nenek gitu ya Bu. Jadi tidak ada batasan usia kapan bisa diberikan skincare pada anak atau remaja, tergantung dari kasusnya. Dan nanti biasanya ada konsultasi, biasanya diawali dulu dengan obat yang ringan. Kalau tidak memberikan hasil, baru nanti dosisnya akan dimainkan. Gitu Ibu. Cukup Ibu? Cukup ya. Mungkin yang dimaksud skincare yang dijual bebas di luar mungkin ya Dok ya. Jadi sekarang kan mungkin marak sekali itu jual-jual skincare dengan tanpa resep dokter. Mungkin itu yang dimaksud ya Bu ya. Jadi skincare yang tanpa harus konsultasi ke dokter terlebih dahulu mungkin. Seperti itu. Kalau saya tidak sarankan ya obat-obat yang seperti itu, karena balik lagi seperti yang tadi saya bilang, belum tentu kulit kita cocok dengan obat tersebut. Betul. Gitu ya. Okay. Jadi banyak banget kasus yang dimana dia jadi jerawatan parah gitu loh,
hanya karena menggunakan skincare yang seperti itu gitu. Oke, jadi tadi ya tetap kembali harus konsultasi ya dok ya? Iya. Oke, betul. Ini luar biasa ya. Mungkin masih ada yang ingin ditanyakan, silakan. Izin bertanya dok, untuk ibu hamil apakah diperbolehkan memakai skincare? Terima kasih Ibu pertanyaannya. Seperti yang saya bilang tadi ya Bu, skincare itu luas sekali. Jadi kalau misalnya si ibu hamil ini misalnya jerawatan gitu ya, terus udah gitu, atau misalnya fleknya parah gitu, kita bisa lakukan pemberian skincare, tapi ada tapinya. Untuk dia kita akan memberikan racikan khusus dengan dosis tertentu gitu loh. Jadi tidak semua bisa kita pukul rata ya gitu loh. Kemudian apakah wajib menggunakan skincare? Kalau misalnya ternyata dia kulitnya baik-baik aja, bagus-bagus aja, kenapa harus pakai skincare gitu loh. Didahulukan dulu kehamilannya, karena memang biasanya pada saat dia hamil itu hormonnya progesteron sama estrogennya itu tidak stabil, tidak balance ya gitu loh. Sehingga ini yang bisa menyebabkan kulit terlihat lebih kusam atau kulitnya jerawat atau bagaimana. Kalau misalnya tidak terlalu mengganggu, ya kita nggak perlu menggunakan skincare gitu. Tapi kalau memang ini mengganggu, misalnya harus tampil di publik, misalnya menemani suami, misalnya gitu ya, muka harus mulus, oke silahkan datang ke dokter yang tepat untuk mendapatkan racikan yang tepat. Bukan berarti tidak boleh ya Bu ya, tapi dilihat dari kasus per kasus. Sebetulnya pertanyaannya seputar kegiatan sehari-hari ya Bu ya, yang kebingungan nih, hamil boleh nggak pakai skincare gitu ya dok ya. Jadi emang agak membingungkan, tapi tadi luar biasa edukasinya tadi, membuka kita Bu, membuka patah hati kita semuanya bahwasanya untuk menjadi cantik tidak hanya perawatan yang mahal, tadi pun mudah, memang harus diawali dari sesuatu yang baik ya dok ya. Dokter mungkin ini closing statement untuk pesan untuk ibu-ibu Bayangkari di sini dok nih, silakan dok. Oke, kalau saya menitipkan pesan bahwa yang paling penting adalah mencintai diri sendiri. Dengan mencintai diri sendiri berarti kita akan menjaga makannya kita akan menjaga kesehatannya kita akan menjaga minumnya kita akan menjaga kebugarannya kita akan menjaga semua yang berkaitan dengan diri kita sendiri. Dan kalau itu sudah dilakukan tanpa kita harus memberikan tanpa harus memberikan pemaksaan atau apa, keluarga akan mengikuti gitu. Kita sebagai role model gitu. Jadi kalau kita sebagai role model sudah bagus, keluarga pasti akan mengikuti, anak-anak terutama pasti akan mengikuti gitu. Jadi belajar untuk mencintai diri sendiri, karena kita nanti akan menjadi seperti apa yang kita inginkan 5 tahun, 10 tahun yang akan datang. Gitu ya Bu. Terima kasih luar biasa, tepuk tangan yang paling meriah. Dr. Liza Bonora, luar biasa dok. Hari ini kita mendapatkan banyak ilmu dok. Yang pasti tadi ya, love yourself, cintai dirimu sendiri. Seorang bijak mengatakan, kesempatan sukses hanya akan datang kepada ia yang telah bersiap. Bersiap hatinya, bersiap jiwanya, dan bersiap perbuatannya. Terima kasih banyak dokter, hari ini luar biasa ilmunya. Akhirnya saya Desi sebagai moderator mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.